Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Terima kasih adik-adik. Kita akan lanjut dan membahas ya. Terima kasih sudah hadir di Masjid Uswatun Hasanah. Insyaallah kita akan membahas tentang akidah dan akhlak. Ya. Sudah ada yang pernah belajar akidah? Ada yang pernah belajar akidah? Siapa yang belum pernah belajar akidah? Sudah semua ya? Alhamdulillah. Ya. Baik, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu gitu ya. Ya. Ada yang udah tahu nama saya siapa? Coba nama saya siapa coba? Kalau sampai salah gak dapat duit ini. Gak dapat duit. Apa? Ya, nama saya Izzuddin. Ya, Izzuddin. Ya, Izzuddin. Izzuddin. Jadi kalau ditulis Izzuddin gitu ya, Izzuddin. Ya. Ya. Nama saya Izzuddin ya. Umur saya udah tahu umur saya berapa? Enggak usah. 3 tahun. Yang bilang saya 30 saya tempel gitu. Ya, saya masih 28 ya, masih 28. Masih 28 ya, masih 28 tahun ya. Baik. Jadi teman-teman, ya, ini sebagai sebuah motivasi aja ya bahwa persoalan umur itu urusan kecil sebetulnya. Yang terpenting itu adalah usaha kita, ikhtiar kita sama doa kita. Gitu. Jadi teman-teman, siapapun teman-teman yang ingin menjadi sukses di dalam hidupnya, baik paham dalam bidang agama atau paham dalam bidang apapun, yang terpenting ada ikhtiar yang terbaik dan doa yang terbaik. Itu yang paling utama. Tapi yang lebih utama lagi, kita harus memiliki akidah yang benar. Harus memiliki akidah yang benar. Sekarang coba bayangkan ya, ada anak kecil ya, mungkin umur SMA lah. Di sini teman-teman SMA semua? SMP. Siapa yang paling tua di sini? Ini. 12. 12 tahun atau? Oh, apa kelas 12? Kelas 12. Yang paling kecil siapa? Jangan kerasa muda semua ya di sini ya. Wajahnya tua soalnya ini. Ada yang masih SD? SMP semua rata-rata ya. Rata-rata SMP semua. Nah, saya miris ketika melihat ada orang-orang anak-anak SMP, anak-anak SMA itu kerjaannya tawuran, kerjaannya itu begal, ya, suka menyiksa kawannya sendiri. Nah, ini nggak benar. Kenapa orang itu bisa hadir jadi seperti ini? Karena ada akidah yang ada akidah yang kurang di dalam dirinya. Maka teman-teman, kita perlu memahami apa itu akidah, ya, apa itu akidah dan bagaimana kita bisa mempraktekkan akidah ini di kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi supaya nanti teman-teman menjadi anak yang soleh dan menjadi anak yang soleha, yang soleh untuk yang laki-laki, yang soleha untuk yang perempuan. Jangan yang laki-laki soleha, yang perempuan soleh, itu nggak boleh. Gitu ya. Jadi harus sesuai dengan porsi yang tepat. Nah, sekarang kita akan coba membahas berkenaan dengan akidah, teman-teman. Apa yang ada yang tahu akidah itu apa? Nah, bisa jawab akidah itu apa? 10.000. Apa itu akidah coba? Yang perempuan nggak boleh kalah. Biasanya perempuan itu lebih pintar daripada laki-laki. Salah. Perilaku salah. Arti daripada akidah itu apa? Ayo, apa arti dari sebuah akidah? Nah, saya taruh sini. Apa itu akidah? Bukan, beda ya. Beda akidah, beda akhlak. Kalau akhlak semuanya udah pada tahu artinya akhlak. Akhlak itu artinya perilaku, ya, artinya itu adalah perangai, artinya adalah sikap yang baik. Tapi apa yang disebut sebagai akidah? Ada yang tahu? Nggak tahu? Coba. Iman. Kurang tepat. Iman itu bagian daripada akidah. Ya, tapi apa itu akidah? Secara umum saja, akidah itu apa?
Ah, yang cewek ada yang tahu? Ini lumayan ini 10.000. Apa? Mulia. Salah. Baik, kalau kayak gitu saya taruh lagi ya, akidah ya, saya taruh lagi. Ini ada 20 ini. Jadi nanti akan ada 20 teman-teman yang beruntung ya yang bisa menjawab pertanyaan saya. Baik, akidah itu adalah keyakinan. Astagfirullahaladzim, kenapa saya nggak jawab gitu ya? Salah sendiri nggak jawab gitu ya. Akidah itu adalah sebuah keyakinan teman-teman. Jadi misalkan contoh ya, ini secara bahasa ya, contoh teman-teman yakin bahwa ya teman-teman ini misalkan contoh ya, teman-teman yakin bahwa Al-Quran ini adalah kitab Allah. Nah itu adalah akidah. Teman-teman yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan kita. Itu adalah akidah. Teman-teman percaya kalau rukun iman yang kedua itu adalah rukun iman kepada yang kedua, malaikat ya. Iman kepada malaikat itu adalah akidah ya. Jadi akidah artinya adalah keyakinan gitu ya, keyakinan atas sesuatu. Nah, lalu teman-teman, kita perlu ingat bahwa di dalam akidah itu ada yang disebut sebagai tauhid. Apa arti tauhid? 10.000 lagi. Apa arti tauhid? Ayo. Mengesahkan Allah. Ayo maju ke depan ya, maju ke depan. Oke. Sebentar. Saya ganti yang baru lah karena jawabnya nomor pertama. Nah, ini 10.000 baru lah. Jangan yang nah, gini. Oke. Nanti dijawab ya, jangan nyuruh temennya jawab sendiri, lumayan ini 10.000. Dapat gorengan 10 kan. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Nah, mengesahkan Allah. Nah, apa maksud daripada mengesahkan Allah? Mengesahkan itu artinya menganggap satu. Menganggap satu. Dalam arti gini, misalkan ada orang yang menyembah patung, ada orang yang menyembah bintang, ada orang yang menyembah bulan. Berarti menurut sudut pandang manusia ada banyak sekali Tuhan. Tapi saat kita buang semua Tuhan itu dan hanya menyisakan satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang disebut sebagai tauhid. Ya. Jadi kita buang semua Tuhan tadi dan menyisakan hanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan kita, itu adalah yang disebut sebagai tauhid. Ya. Nah, orang bisa bertauhid jika dia sudah mengucapkan kalimat syahadat. Kalimat syahadat intinya itu adalah membaca tahlil. Apa itu tahlil? La ilaha illallah. Nah, coba kita perhatikan apa arti la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha artinya tiada Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah meniadakan semua Tuhan. Kalau ada orang menyembah patung, ada orang yang menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah yang lain-lain itu tadi, maka kita tiadakan semuanya dan menyisakan satu. Siapa itu? Illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, namun kita tahu teman-teman bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya Allah Subhanahu Wa Taala itu selain kita wajib untuk mengibadahinya atau kita wajib untuk beribadah kepada Allah, kita pun juga harus sadar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu yang menciptakan kita. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita. Oke, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat pencipta. Nah, bahasa Arabnya pencipta itu apa? Hah? Kurang tepat? Dikit lagi. Saya ulangi lagi. Kalau bisa yang jawab yang lain ya, yang udah jawab nanti dulu gitu ya. Nanti dulu. Sampai ada 3 pertanyaan baru yang tadi jawab baru itu. Biar semuanya ada kebagian gitu ya. Oke. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala itu punya sifat
pencipta. Artinya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Bahasa Arabnya pencipta itu apa? Siapa tadi? Maju ke depan. Nah, maju ke depan. Ya, kurang tepat ya. Kholak. Nah, nanti saya bedakan. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Masih sisa 18 ya. Ya, masih banyak. Ya, masih sisa 18. Nah, apa bedanya kholak sama kholik? Kalau kholak itu artinya menciptakan, ya, pekerjaannya. Ya, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu disebut sebagai kholak. Tapi pelakunya, Allahnya itu adalah kholik, gitu ya. Allahnya itu adalah kholik. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Bahasa Arabnya pengatur itu apa? Apa ya bahasa Arabnya ya? Coba bahasa Arabnya pengatur itu apa? Ada di Asmaul Husna ada. Coba apa artinya pengatur? Ada yang bisa jawab? Ayo. Depannya mim. Depannya mim. Hah? Bukan. Gak ada. Bukan itu. Pengatur. Al-Mutakabbir bukan. Al-Mutakabbir itu artinya yang agung. Al-Malik bukan. Al-Malik itu artinya yang memiliki. Jangan di absen. Bukan. Ayo, artinya apa? Salah. 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 Apanya? Nggak boleh nyontek. Nggak boleh nyontek. Ayo. Apa? Bukan. Apa ya? Artinya mengatur. Silakan. Kurang tepat. Kurang tepat. Mau dikasih clue lagi apa enggak? Kasih clue lagi ya. Depannya mim, belakangnya ro. Ayo, depannya mim, belakangnya ro. Apa artinya coba? Ayo. Belakangnya ro, ya, bukan nun. Belakangnya ro. Kurang tepat. Ar-Rahman, apalagi gitu, depannya ro itu. Enggak, depannya mim, belakangnya ro. Oke, nyerah? Menyerah? Ya. Ini saya kasih clue satu lagi, tapi nggak dapat jawaban. Nggak dapat hadiah, ya. Nanti ada pertanyaan lanjutannya. Nah, setelah mim itu huruf dal. Setelah mim itu huruf dal. Al-Mudabbir. Iya, Al-Mudabbir. Al-Mudabbir itu artinya sosok yang mengatur gitu. Sosok yang mengatur. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bukan sekedar memiliki saja, tapi mampu untuk mengatur makhluknya, mampu untuk mengatur alam semesta ini. Itulah yang disebut sebagai Al-Mudabbir. Nah, sekarang kita tahu teman-teman ya. Coba perhatikan ini. Coba perhatikan. Allah Subhanahu wa taala ya, yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kita. Allah Subhanahu wa taala yang mematikan dan menghidupkan kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang mematikan dan menghidupkan kita. Maka coba diperhatikan. Ya, yang ribut nanti saya tanyain tapi nggak dapat hadiah ya. Oke, coba perhatikan ini. Nah, saat kita menganggap bahwa yang mematikan dan menghidupkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, kita menganggap bahwa yang mengatur kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Saat kita sadar bahwa yang menciptakan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita melakukan yang namanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk tauhid ini disebut sebagai tauhid apa? Tauhid rububiyah. Coba dicatat. Nah, tulis
tauhid dibagi menjadi 3. Ya. Yang bawa yang bawa buku tulis. Tauhid terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Baik. Oke, tauhid rububiyah. Nah, ya rububiyah itu tulisannya tauhid tahu ya, huruf T A U H I D, lalu rububiyah R U B I Y A H, rububiyah. Nah, apa yang disebut sebagai tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau menganggap Allah Subhanahu wa taala tunggal dalam pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita menganggap bahwa Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur kehidupan kita. Oke, pertanyaan simple ini cepet-cepetan. Ini pertanyaan gampang banget. Allah Maha memberi rezeki. Bahasa Arabnya apa? Ar-Razzaq, maju ke depan. Ar-Razzaq. Masya Allah. Nama siapa? Aisyah. Masya Allah. Aisyah. Asia atau Aisyah? Asia. Oh, Masya Allah. Tahu Asia itu siapa? Siapa Asia? Istri Fir'aun. Ya, tapi nanti dapat istri jangan dapat suami, jangan dapat suami Fir'aun ya. Janganlah. Oke. Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq yang memberikan rezeki kepada kita. Jadi, ada yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, perhatikan ya teman-teman ya. Perhatikan teman-teman. Ada yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ada yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, kita tahu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kita. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kehidupan bagi kita. Nah, kita kan harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita untuk berterima kasih? Maka kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara sholat, puasa, melaksanakan zakat. Kalau bisa haji, alhamdulillah. Terutama laksanakan sholat, teman-teman ya. Di sini siapa yang nggak sholat subuh di masjid? Atau yang sholat subuh di masjid dari siapa? Gak ada sama sekali. Ya, kalau bisa yang laki-laki ya. Kalau perempuan tentu tidak sholatnya itu lebih baik di rumah kalau toh perempuan. Tapi kalau laki-laki usahakan untuk sholat berjamaah di masjid. Ya, sholat berjamaah di masjid. Ya masa badannya kuat gitu kan, lari kemana-mana bisa, masa sholat di masjid aja nggak bisa gitu. Ya, jangan sampai seperti itu. Baik. Oke. Nah, kita tahu tadi bahwa ada yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada kita, maka harus ada yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah. Nah, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan kita dan kita wajib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut sebagai tauhid yang kedua. Tauhid yang kedua disebut sebagai tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan hanya beribadah kepada Allah. Jadi nggak beribadah kepada siapapun ya, nggak beribadah kepada patung, nggak beribadah kepada gunung, menganggap bahwa gunung itu keramat lah, menganggap bahwasanya apalagi ada jimat ya. Nah, itu enggak. Jadi hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut sebagai tauhid yang kedua, yang disebut sebagai tauhid uluhiyah. Ya. Artinya apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekarang saya mau nanya sama yang laki-laki, apa yang disebut sebagai tauhid rububiyah? Bisa jelaskan di depan, dapat hadiah. Maju ke depan, jelaskan tauhid rububiyah itu apa? Dapatnya dua. Dapatnya dua. Kalau yang laki-laki nggak mau, saya lempar ke yang perempuan. Ayo, dapatnya dua karena jelasin. Ya karena ini menjelaskan ya, menjelaskan jadi butuh tenaga. Oke, jelaskan apa yang disebut sebagai tauhid rububiyah.
Apa yang disebut sebagai tauhid rububiyah? Ayo saya hitung sampai 10 ya. Kalau nggak bisa nanti saya kasih ke yang perempuan. Yang perempuan siap-siap. Skip. Skip. Oke, yang perempuan. Ada yang mau jelaskan? Apa itu tauhid rububiyah? Coba. Mau jawab? Ayo. Bismillah, jangan mau kalah sama yang laki-laki. Skip kenapa? Lewat. Enggak, saya nggak mau melewati itu. Ya. Ya. Karena bagaimana saya melewati? Berarti antum masih belum paham tauhid rububiyah itu apa kalau antum nggak bisa jelaskan. Kan gitu. Saya nggak mau antum pulang dari sini, ya, cuma mendengarkan suara saya tapi nggak memahami isi makna pesan yang saya sampaikan. Saya nggak mau seperti itu. Ya, saya mau antum pulang ke rumah, antum memahami apa yang saya sampaikan. Nggak cuma mendengarkan suara saja, nggak. Kalau kayak gitu apa bedanya antum sama dengerin suara ayam berkokok? Apa bedanya antum akan dengerin anjing yang menggonggong? Nggak ada gunanya. Seperti antum menganggap saya itu adalah ayam, cuma dengerin suaranya saja tapi nggak memahami maknanya. Dan saya di sini adalah manusia, bukan ayam. Oke, coba sekarang yang perempuan, apa yang disebut sebagai tauhid rububiyah? Maju ke depan. Maju ke depan. Ada yang bisa jawab? Gak apa-apa ya, coba lihat buku aja, nggak apa-apa. Yang catat siapa tadi? Bismillah, maju aja ke depan. Hah? Kalau nggak ada yang jawab, saya kasih ke Asia lagi nih. Sudah, kita kasih ke Asia aja. Oke, coba Asia, coba maju ke depan. Coba, apa yang disebut sebagai tauhid rububiyah? Nggak apa-apa. Jelaskan sebisanya saja. Madu sana, madu sana. Madu sana. Ya. Ya, dari sisi bukan. Kalau ibadah itu uluhiyah. Nah, rububiyah beda lagi. Dalam segala ciptaan. Gimana itu dalam segala ciptaan itu? Oke, gak apa-apa, kita duduk dulu aja ya. Kita coba dengarkan apa namanya gini. Oke. Dengarkan sekali lagi ya. Dengarkan sekali lagi ya. Coba perhatikan. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi perbuatan Allah. Ya, perbuatan Allah. Baik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kita gitu. Jadi, saat semua ada aturan, ada orang yang bisa mengatur. Ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengatur segala hal, ya. Tapi kita hanya mengkhususkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kita. Jadi kita menganggap bahwa yang mengatur semua ini adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan semua ini adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menghidupkan semua ini adalah Allah Subhanahu wa taala, yang mematikan semua ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita menganggap bahwa yang menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, apalagi mengatur itu hanya Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut sebagai tauhid rububiyah. Jadi tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dari sisi perbuatan Allah gitu. Ya. Paham ya Asia ya? Insyaallah kayak gitu. Nah, kalau tauhid uluhiyah apa? Kalau tauhid uluhiyah artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau kita berbicara akidah tadi ya, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada juga yang disebut sebagai tauhid asma was sifat. Asma sama sifat. Ada yang namanya asma di sini? Gak ada ya. Asma sama sifat. Asma itu artinya nama-nama Allah. Sifat itu artinya sifat-sifat Allah. Oke. Nama-nama Allah itu ada berapa? Asmaul Husna ada berapa? 99. Baik ya, 99. Coba, di sini ada yang bisa nyebutkan 10 aja dari laki-laki. Coba gantian. Gantian. Siapa coba? 10 aja. Coba, ayo maju ke depan.
Ayo, coba 10 dari Asmaul Husna. Apapun, silakan. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya Aziz, ada 10. Oke. Masya Allah. Namanya siapa? Siapa? Fahmi. Masya Allah. Betul ya? 10. 10. Baik, yang perempuan ada yang nyebutkan 10 lagi coba. Ayo silakan. Ayo coba maju. Asmaul Husna, sebutkan 10 aja. Iya, Asmaul Husna. Selain 10 tadi yang disebut tadi ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, itu 10 ya. 10 aja. Coba sebutkan aja nggak apa-apa, semampunya ya coba. Ya, setelah itu. Setelah dari yang awal. Coba. 10. Atau mau nyebut 10 yang terakhir nggak apa-apa, terserah. Ayo, bismillah. Nggak apa-apa, ayo coba. Semampunya aja, semampunya. Semampunya, ayo coba. Bismillah. Atau saya lempar ke temennya nih ya, kalau nggak bisa. Lempar temennya ya, ayo coba. 10 lagi. Yang perempuan ya. Coba, 10. 10 aja. Bismillah. Ayo maju. Ayo maju, bismillah. Atau di situ aja nggak apa-apa. Nih, saya kasih itu ya. Gimana? Ayo coba bismillah. Semampunya aja. Nggak mau? Ada yang bisa? Ayo bismillah. Ayo coba. Ayo. Ayo coba apa aja? Al-Khaliq tadi. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Oke, oke. Bentar. Yang laki-laki ada yang mau jawab lagi selain tadi? Udah 20 ya, sisa berapa lagi? Sisa 70. Oke. 10 aja, jangan banyak-banyak. Salwa. Oh, Salma. Oke. Baik. Jadi, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat. Apa artinya? Artinya bahwa ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu memang banyak. Jumlahnya itu adalah 99 yang sama-sama kita tahu. Dan di antara nama-nama tadi itu pun juga ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalkan contoh, Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar atau Allah Subhanahu wa taala Ghaffar. Allah memiliki nama Ghaffar, sekaligus juga Ghaffar itu atau Ghafur atau Maghfirah. Maghfirah itu adalah ampunan, itu pun juga menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pengampun. Gitu. Jadi mendikotomi, apa dikotomi itu membedakan antara nama dengan sifat itu juga tidak tepat. Jadi di dalam nama itu pun juga ada sifat di situ. Ya, di dalam nama ada sifat. Jadi setiap nama daripada sesuatu itu pasti ada sifatnya. Misalkan contoh Fahmi. Fahmi itu artinya apa? Apa arti Fahmi? Ayo, apa arti Fahmi coba? Apa namanya siapa? Namanya siapa? Hah? Rangga. Rangga artinya apa? Ah, bubur. Rangga. Apa arti Rangga? Nah, nanti kalau pulang nanya sama bapak, nanya sama ibu, arti Rangga itu apa gitu ya. Jadi kalau bisa itu kita tahu nama apa arti daripada nama kita ya. Kamu namanya siapa? Siapa? Rama. Rama itu artinya apa? Nggak tahu juga. Oke, kamu namanya siapa? Siapa? Anis. Oh, namanya Anis. Apa arti Anis? Nggak tahu juga ya. Kalau bisa teman-teman ya, kalau bisa itu kita tahu arti daripada nama kita. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang cuma sekedar punya nama, tapi nggak tahu artinya. Saya kasih contoh misalkan.
Ya saya kasih contoh. Ada di tetangga saya. Ada tetangga saya itu namanya itu rojim coba. Rojim artinya. Antum tahu arti rojim itu apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa arti rojim? Coba kita terjemahkan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. Jadi rojim artinya terkutuk tuh. Coba bayangkan, ada orang yang namanya rojim terkutuk. Dia nggak tahu, dia taunya, ini artinya, ini bahasa Arab, bagus banget gitu. Padahal enggak. Ya, padahal enggak. Memang bahasa Arab, tapi artinya terkutuk coba. Nah, inilah teman-teman ya. Makanya kenapa kita perlu memperhatikan dari sisi nama-nama kita itu memiliki arti apa. Jangan sampai kita itu punya nama-nama yang aneh-aneh gitu. Ada orang yang namanya Tony gitu ya, tapi nama panjangnya Syaitoni gitu. Beneran ada yang kayak gitu. Namanya Tony tapi nama panjangnya Syaitoni. Kasihan gitu kan. Nah, baik. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tadi sudah tahu ada yang disebut sebagai tauhid yang ada 3 tadi ya. Ada yang disebut sebagai tauhid rububiyah, ada yang disebut sebagai tauhid uluhiyah, dan ada yang disebut sebagai tauhid asma wa sifat. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membedah ya. Kita akan mencoba untuk membedah ya pembahasan yang cukup penting di dalam mentauhidkan atau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Siapa sekarang yang tahu sejarah daripada disyariatkannya sholat? Ya, karena kita tahu bahwa salah satu daripada rukun Islam itu adalah sholat. Tapi sebelum itu saya mau nanya dulu deh, rukun iman itu ada berapa? 6. Oke, sebutkan yang pertama. Kepada Allah. Yang kedua. Coba, ayo, kitab atau malaikat dulu? Malaikat atau kitab dulu? Iman kepada kitab. Dapat dari mana itu? Dapat dari mana? Iman kepada malaikat terlebih dahulu ya. Iman kepada malaikat terlebih dahulu. Oke, yang ketiga apa? Iman kepada Rasul atau kitab dulu? Ayo. Ada yang bawa mushaf di sini. Ada yang bawa mushaf, ada yang bawa Al-Quran. Coba, saya mau minta tolong deh. Jangan di sini ada uangnya ya, gantinya nggak ada uangnya. Oke, saya coba ada yang mau baca surat Al-Baqarah bagian terakhir. Nanti dapat hadiah juga ya, Yang laki-laki lah ya, yang laki-laki. Yang perempuan tadi udah banyak. Baca aja, cuma baca. Oke. Coba laki-laki ada yang mau baca apa enggak? Cuma baca aja. Ayo bismillah. Enggak apa-apa ya maju. Gantian dulu ya. Saya mau hadiahnya itu dibagi rata. Atau saya tunjuk aja ya. Nah, antum. Nah, ini, ayo maju. Enggak apa-apa, coba maju, bismillah. Cuma baca aja, coba. Ayo coba maju, bismillah. Ayo bismillah. Enggak apa-apa, ayo. Nah, coba dibaca yang di ayat 285 ini ya. Yang dari sini ke sini ya, amanar rasuluh. Oke, coba bismillah. Coba dengarkan ya. Insyaallah. 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 Masya Allah. Namanya siapa?
Sakti. Oh iya bener udah sakti udah. Udah sakti banget, masya Allah jawabannya. Nah enggak, karena baca Quran dapetnya yang baru lah ya, sama-sama. Masya Allah. Oke. Ya tadi ya tadi Ustadz Sakti gitu ya. Ya Ustadz Sakti udah ya mudah-mudahan jadi Ustadz insya Allah ya, amin ya rabbal alamin. Ya tadi udah membaca surat Al-Baqarah ayat 285. Coba kita dengarkan arti daripada surah Al-Baqarah 285. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Coba perhatikan teman-teman. Rasul beriman terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kitab. Dan orang-orang yang beriman pun juga beriman bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka beriman kepada apa? Amana billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Berarti di situ kita lihat ada 4 rukun iman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab, yang keempat beriman kepada rasul. Oke, yang kelima beriman kepada apa? Kepada hari akhir. Oke, sekarang saya mau nanya, hari kiamat itu ya disebut sebagai hari kiamat. Itu adalah hari di mana hancurnya dunia ini, atau juga berkenaan dengan surga dan neraka? Ayo, berkenaan dengan hancurnya dunia ini saja, atau berkaitan juga dengan hisab kita bertemu sama Allah Subhanahu wa taala, atau gimana? Iya, jadi teman-teman, disebut sebagai hari akhir itu bukan cuma hancur gitu aja, enggak. Jadi setelah bumi ini hancur, lalu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu pun juga disebut sebagai hari akhir. Ya. Jadi disebut sebagai hari akhir itu bukan sekedar hancurnya dunia saja, tapi perpindahan kita dari dunia ini menuju akhirat itu juga disebut sebagai hari akhir, ya. Lalu yang terakhir iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu ada rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa teman-teman? 5. Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua sholat, zakat. Oke, masya Allah. Udah benar semuanya lah ya di sini ya, masya Allah. Jadi teman-teman, semua cerita tentang rukun iman dan rukun Islam itu diceritakan dalam kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perhatikan, ini kisah menarik banget. Ya, ini kisah menarik banget. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama para sahabatnya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama para sahabatnya, sedang kumpul-kumpul, kayak kita pada hari ini. Lalu tiba-tiba ada seorang datang, dia pakai baju putih banget, ya, orangnya bersih banget. Seakan-akan dia itu tidak pernah atau tidak terlihat seperti orang yang habis dari keluar. Jadi mukanya itu glowing banget lah. Ya. Jadi Rasulullah sedang ada kumpul bersama para sahabatnya, tiba-tiba ada orang datang yang mukanya tuh glowing banget, luar biasa. Ya, kalau kita tuh kan nggak glowing gitu kan. Kita itu kan glowingnya karena apa? Karena keringat. Bukan karena keringat kita itu. Bukan karena skincare. Ya. Datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba, kamu ke depan sini, coba. Kamu namanya siapa? Randy, coba ke depan sini. Nah, coba kita lihat ya. Duduk kayak gini. Madep saya. Nah, jadi orang ini datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia itu mendekati Rasulullah, ya, dan mendekatkan kayak gini. Jadi lututnya itu sama-sama nempel. Ya, anggaplah dia Rasulullah lah ya. Anggap aja ini Rasulullah. Jangan jadi nabi palsu kamu ya nanti ya. Anggap aja beliau ini dia adalah Rasulullah. Jadi duduk seperti ini, lalu orang tadi meletakkan 2 tangannya ini ke paha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi seperti ini. Lalu ya udah selesai ya. Ya, meletakkan di paha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang tadi bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma huwal iman, atau apa namanya, apa yang disebut sebagai iman. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, ya, dan wa qadarihi khairihi wa syarrihi. Rasulullah ditanya, apa itu iman? Rasulullah menjawab, beriman itu adalah saat kita meyakini bahwa kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, hari kiamat, dan takdir Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadar. Lalu orang tadi bilang kepada Rasulullah, ya, bahwa kamu benar. Sodakta, kamu benar. Para sahabat bingung, kok bisa ada orang datang nanya kepada Rasulullah, Rasulullah menjawab, dan orang ini tiba-tiba membenarkan perkataan Rasulullah. Ini orang ini siapa? Lalu setelah Rasulullah ditanya tentang iman, Rasulullah ditanya dengan pertanyaan yang kedua. Apa pertanyaan yang kedua? Ma huwal Islam? Apa itu Islam? Apa itu Islam? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaumir Ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Lalu Rasulullah menjawab, rukun Islam yang kedua. Apa rukun Islam yang kedua? Melaksanakan sholat. Ya, melaksanakan sholat. Oke, di sini masih ada yang sholatnya bolong-bolong nggak? Ada yang sholatnya bolong-bolong nggak? Yang laki-laki terutama. Iya. Kenapa sholatnya masih bolong? Ya, baik yang laki-laki saya pesan ya, jangan sekali-kali melupakan sholat ya. Mau Anda sebandel apapun, yang penting sholat. Ya, kalau misalkan yang laki-laki ini nggak sholat, udah nggak usah disebut sebagai muslim, muslimah aja udah mending jadi cewek aja kalau tahu misalkan dia itu nggak sholat. Kalau perempuan itu kan ada waktu di mana dia itu nggak sholat, tapi kalau laki-laki mau tidak mau itu harus sholat. Ya, jadi mau sesibuk apapun tetap harus sholat. Ya, tolong berjanji kepada diri sendiri bahwa saya mulai hari ini nggak boleh lagi bolong dari sholat. Oke, selanjutnya adalah rukun Islam yang ketiga apa? Haji atau umroh? Rukun Islam yang ketiga, haji atau umroh? Puasa atau zakat? Yang pertama syahadat, yang kedua, yang ketiga, puasa atau zakat? Ayo. Ada yang jawab zakat? Ada yang bawa HP di sini? Cek rukun Islam ketiga apa? Zakat, teman-teman. Zakat. Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Bersyahadat, wa iqamis shalah, melaksanakan salat atau mendirikan salat, wa ita'iz zakat, dan melaksanakan zakat. Ya, jadi jangan sampai keliru. Yang ketiga itu adalah melaksanakan zakat atau menunaikan zakat. Yang keempat baru puasa. Yang kelima baru haji. Lalu Rasulullah SAW atau orang tadi itu bilang sama Rasulullah, sodakta, engkau benar. Para sahabat bingung lagi, kok bisa ini orang nanya sama Rasulullah, lalu Rasulullah menjawab dan dia membenarkan perkataan Rasulullah. Kan aneh. Sampai artinya ada pertanyaan yang ketiga. Apa pertanyaan yang ketiga? Pertanyaan ketiga adalah mahwal ihsan. Apa itu ihsan? Coba, di sini ada yang bisa jawab nggak? Ihsan itu apa? Bukan nama orang ya. Apa yang disebut sebagai ihsan? Dapat dua. Ya, dapat dua. Ya. Ada yang bisa jawab? Apa ya coba? Apa ihsan? Amalan yang mulia. Kurang tepat.
Tapi nggak apa-apa, dapat satu ya. Arti secara bahasanya benar, tapi dapat satu. Ya, ya. Secara arti betul. Ya, secara arti betul ihsan itu artinya berbuat baik, akhlak yang mulia. Tapi ada makna yang secara spesifik apa yang disebut sebagai ihsan? Coba, apa yang perempuan? Coba, apa itu ihsan? Ada bisa jawab? Tadi udah dijawab ya, berbuat baik. Apa itu ihsan? Bisa jawab? Ihsan. Apa definisi daripada ihsan? Apa ini? M. Haki, Abduhan. Salma. Oh ini, oh ya Allah. Ayo, apa itu ihsan? Agak susah ya jawabannya ya. Baik. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini perhatikan. Rasulullah menjawab bahwa ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan Allah Subhanahu wa taala melihat, seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia itu melihat Allah. Jadi seakan-akan dia itu merasa bahwa sedang diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah melanjutkan, fa illam takun tarahu, perhatikan teman-teman ya, kalau kalian tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, karena sesungguhnya Allah akan melihat dirimu. Itu yang disebut sebagai ihsan. Dari yang perempuan, ada yang mau coba ngulangi perkataan saya? Coba gantian ya, gantian Asia ya. Coba. Mau coba jawab? Gak apa-apa, ayo bismillah. Mau coba jawab? Bismillah, gak apa-apa, coba. Sebisanya. Perhatikan ya perkataan saya, buat khusus yang perempuan. Perhatikan. Ihsan itu adalah engkau beribadah seakan-akan dirimu melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka Allah yang melihat dirimu. Saya ulangi sekali lagi ya, terakhir. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan dirimu melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka Allah yang melihat dirimu. Muter-muter ya. Ayo coba, bismillah. Pakai bahasa sendiri, jangan ngikutin kalimat saya. Bisa pakai kalimatnya sendiri. Bismillah. Mau saya ulangi lagi, satu lagi. Terakhir ya. Oke, ulangi lagi. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan dirimu melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka Allah yang melihatmu. Ayo coba. Jangan terpaku kepada kalimat saya. Fokus kepada maknanya apa. Jadi pakai bahasa sendiri ya. Jangan terjebak pakai kalimat saya. Ayo bismillah, siapa ayo? Ayo bismillah, ala barakatillah, ayo. Enggak apa-apa. Ayo pakai bahasa sendiri. Ayo. Udah angkat tangan, nggak boleh dilepas. Silakan. Ayo. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan dirimu melihat Allah. Oke. Atau jika tidak melihat Allah, seakan-akan Allah melihat. Masya Allah, dah benar, udah kasih tepuk tangan lah buat beliau lah. Di sini bawah ya Allah. Itu yang disebut sebagai ihsan. Nah, Masya Allah. Namanya siapa? Mona. Oke. Itu yang dimaksud dengan ihsan. Lalu saat Rasulullah SAW ditanya tentang ihsan, Rasulullah bisa menjawab. Orang tadi pun juga sama menjawabnya, sodaqta. Engkau benar ya Rasulullah. Nah, sampai akhirnya ada pertanyaan selanjutnya. Kapan hari kiamat itu terjadi? Rasulullah ditanya berkenaan dengan kapan kiamat itu terjadi. Maka kata Rasulullah SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lamu minas sa'il. Ya, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya apa? Yang ditanya siapa? Rasulullah.
Rasulullah itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya yang bertanya pun juga nggak tahu. Baik yang bertanya maupun yang ditanya sama-sama nggak tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Lalu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu setelah itu orang tadi bertanya kepada Rasulullah, tanda-tanda hari kiamat itu apa? Dajjal. Enggak. Jawaban Rasulullah nggak seperti itu. Jawaban Rasulullah bukan Dajjal. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ini perhatikan ya, perhatikan teman-teman ya, perhatikan teman-teman. Kata Rasulullah itu saat ada orang, ada pengembala, ada orang yang miskin, yang dia menggunakan pakaian yang pakaian yang compang-camping lah, pakaiannya itu nggak baik lah, atau bahkan dia tuh nggak pakai pakaian sama sekali, biasa nyeker. Maksudnya orang yang di dalam ekonominya itu ekonomi rendah sekali. Lalu dia tiba-tiba sukses, dan saat dia tuh sukses, dia nggak peduli terhadap urusan akhiratnya. Dia hanya memperhatikan kekayaannya saja. Jadi kalau ada tiba-tiba orang miskin, ya orang yang sangat miskin sekali, terus tiba-tiba mendadak kaya gitu ya, apalagi sampai bilang, wah murah banget, nah itu kayak gitu. Ya tiba-tiba dia tuh kaya, tiba-tiba dia kaya, dan dia tidak memperhatikan permasalahan akhirat, hanya fokus kepada kekayaan saja, maka siap-siaplah bahwa hari kiamat akan segera datang. Jadi teman-teman, kalau teman-teman insya Allah ini jadi orang-orang sukses, insya Allah, amin ya rabbal alamin ya. Tolong jangan pernah melupakan agama. Ya, jangan cuma berfokus kepada saya pengen sukses dan sukses, tapi nggak pernah peduli soal agama, jarang sholat, jarang puasa, jarang zakat. Jangan sampai seperti itu teman-teman ya. Harus tetap peduli terhadap agama ini. Lalu setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah bisa menjawab ya, setelah Rasulullah bisa menjawab, orang tadi itu pergi. Ya, orang tadi itu pergi. Nah, pertanyaannya adalah siapakah orang itu? Nanti Asia. Ya. Coba, siapa orang tadi? Yang nanya Rasulullah siapa? Siapa? Maju ke depan. Iya, maju ke depan. Maju ke depan. Iya, benar. Maju. Syam. Nama siapa? Pak Syam. Vokalis ya. Lagi 25 ribuan. Ya, jadi saat orang itu pergi, para sahabat nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, manis sa'il, siapa yang barusan datang dan siapa yang barusan bertanya? Maka Rasulullah SAW menjawab, huwa Jibril, dia adalah Jibril yang sedang mengajarkan agama kepada kita semua. Jadi sekali lagi teman-teman, bahwa setelah Rasulullah SAW itu pun juga memiliki guru, ya. Rasulullah SAW juga memiliki guru. Siapa guru dari Rasulullah SAW? Guru daripada Rasulullah SAW itu adalah Jibril itu sendiri. Ya malaikat Jibril. Nah itulah kenapa ya kita bisa tahu bahwa dari yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa rukun iman itu ada 6, rukun Islam itu ada 5, ya. Lalu tanda-tanda hari kiamat itu adalah ya memang ada tanda-tanda yang lain ya. Misalkan contoh matahari itu terbit dari barat, lalu ada turunnya. Adanya Dajjal, lalu adanya turunan Nabi Isa dan lain sebagainya, itu termasuk daripada tanda-tanda hari kiamat. Namun lebih spesifik Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita bahwa jangan sampai di antara diri kita itu yang melupakan agama. Itu aja. Ya, baik. Sebelum saya lanjutkan ke penjelasan selanjutnya, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Sebelum saya lanjutkan ini, supaya gak bosan lah. Silakan. Berdoa. Mana ada berdoa? Baik. Pertanyaan aja, nanya tajam banget ini. Baik. Berdoa. Ya, makna daripada berdoa. Berdoa itu adalah sebuah upaya untuk meningkatkan harapan. Itu namanya doa.
Ya, meningkatkan harapan. Dalam arti gini, kita itu pasti di dunia ini, kita tuh kan mengharap untuk banyak hal. Kita berharap ingin menjadi orang yang sukses, ya. Kita Asia nanti besar mau jadi apa? Rencana cita-cita besar jadi apa? Dokter ya, Masya Allah, jadi dokter. Nah, lalu siapa? Rama, mana Rama? Besok cita-cita jadi apa? Besar nanti insya Allah, cita-cita mau jadi apa? Mau jadi apa? Mau jadi apa? Mau jadi apa Rama? Jadi apa? Masinis, Masya Allah ya. Nah, tapi yang jelas ya, bahwa teman-teman itu pasti memiliki yang namanya cita-cita. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita hanya, perhatikan teman-teman ya, coba perhatikan. Kalau kita hanya berharap kepada ikhtiar kita, pekerjaan kita saja, dalam arti kita usaha belajar, belum tentu kita bisa mendapatkannya. Coba berapa banyak orang-orang ya yang terus berikhtiar, tapi dia nggak pernah mendapatkan cita-citanya. Maka perlu adanya satu formula yang bisa mendekatkan keinginan dirinya terhadap tujuannya. Maka dengan apa cara itu? Itulah yang disebut sebagai doa. Doa itu adalah sebuah upaya untuk mendekatkan diri kita dengan cita-cita kita. Makanya kenapa doa itu tidak boleh dilepaskan daripada ikhtiar. Ya, doa itu tidak bisa dilepaskan dengan ikhtiar. Makanya kenapa Rasulullah itu pernah bersabda gini, ad-du'a'u silahul mu'min, bahwa doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Coba sekarang bayangkan kalau kita ini orang ya, misalkan contoh kita nggak punya uang, ya, ekonomi kita itu sedang biasa-biasa saja, tapi kita berharap untuk menjadi orang sukses. Maka gimana caranya kalau kita hanya bergantung kepada ikhtiar? Maka perlu adanya doa, teman-teman. Jadi teman-teman perbanyak doa di sini ya. Ya, perbanyak doa ya. Jadi makna doa itu adalah sebuah upaya untuk mendekatkan diri kita kepada yang kita tuju. Melalui dengan cara ya tadi, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu disebut sebagai doa. Mungkin terjawab. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi bagi yang perempuan? Coba. Oh enggak? Malu? Jangan malu lah. Mau nanya? Yang perempuan ada yang mau nanya? Nanya apapun terserah. Silakan. Apa? Kenapa? Oke. Sebentar, ini ada pertanyaan dulu ini ya. Kenapa soft laki-laki sama pria itu dipisahkan? Sama wanita. Laki-laki sama wanita itu dipisahkan. Ya. Pertama gini. Pertama itu adalah dasarnya itu adalah karena perintah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah memerintahkan kita untuk memisahkan antara soft laki-laki dengan wanita atau laki-laki dengan perempuan. Satu itu adalah karena perintah Rasulullah. Yang kedua, sekarang coba. Cewek-cewek itu kalau misalkan udah kumpul sama laki-laki, sering digangguin atau enggak? Sering digangguin. Oke, sekarang yang gangguin siapa? Yang cowok atau yang cewek? Oh, yang cowok tuh, dibilangin suka gangguin cewek, kan? Iya. Jadi memang, kalau misalkan ada perkumpulan gitu ya, antara laki-laki sama perempuan, itu pasti terjadi yang namanya ganggu-gangguan. Yang cowok gangguin yang cewek lah, yang cewek cie-ciein cowok lah, macam-macam. Jadi kalau toh misalkan disatukan, itu malah tidak akan jadi masalah, malah jadi berantem. Nah, gitu ya. Jadi otomatis memang harus dipisahkan. Kan kalau cewek itu kan paling nyaman kalau udah ngobrol sama sesama cewek gitu kan. Ya gosip lah ya apa itu kan cocoknya sama sesama cewek. Coba cewek-cewek suka nggak gosip sama yang cowok? Enggak kan? Kamu suka gosip ya, siapa namamu? Ya, jadi cewek itu akan merasa nyaman kalau dia berada di lingkungannya.
Begitu pula pun juga cowok itu akan nyaman kalau dia berada di lingkungannya. Coba kalau misalnya ada satu cowok kumpul sama 5 cewek, coba. Kan dikira banci kan? Dia kan dikira banci gitu kan? Karena apa ya? Karena dia cowok itu kerjanya atau mainnya itu sama cowok. Cewek mainnya juga sama cewek. Jadi makanya kenapa dalam hal keduniaan saja itu dipisahkan. Apalagi dalam urusan sholat. Yang dimana sholat itu harus khusyuk. Yang dimana sholat itu harus benar-benar fokus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak lucu juga kalau misalkan laki-laki sama perempuan itu dicampur. Nanti yang laki perempuan itu sujud tiba-tiba, misalkan ya mukenahnya itu dibuka. Nah, itu kan kerjaannya cowok itu kan, jahilin cewek gitu. Ya kayak gitu. Jadi supaya hal-hal itu tidak terjadi, makanya kenapa dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Paham ya, insya Allah? Gitu. Biar kalian tuh nggak diganggu sebetulnya. Oke, tadi ada yang mau nanya, siapa? Ada yang mau nanya? Silakan. Apa? Kenapa manusia diciptakan, ya Allah? Bang Jess, gimana nih pertanyaannya ngeri-ngeri ini? Oke, kenapa manusia diciptakan? Selanjutnya apa? Arah kiblat yang baik dan benar. Oke. Baik. Alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Begini. Sekarang teman-teman, coba perhatikan ya. Ini spesifik manusia ya, kenapa manusia itu diciptakan ya? Ini coba perhatikan nih. Allah Subhanahu wa taala saat menciptakan segala sesuatu itu pasti memiliki tujuan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini. Nah, saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini atau menciptakan alam semesta ini, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menciptakan satu makhluk yang bertujuan untuk dijadikan sebagai yang mengatur bumi ini. Gitu. Ya. Coba teman-teman bayangkan saja ya. Kalau toh ternyata bumi ini itu nggak diciptakan manusia, bagaimana bumi ini bisa berkembang? Bagaimana bumi ini tuh bisa menjadi indah kalau toh manusia tidak diciptakan? Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai apa? Sebagai khalifah di muka bumi ini. Coba kita perhatikan ya, firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah. Coba ada yang mau baca atau enggak? Nanti yang perempuan lah ya. Nanti yang tadi udah baca, udah laki-laki. Coba yang perempuan baca Al-Baqarah ayat 130. Siapa perempuan yang mau baca? Yang tadi udah, Mona tadi udah ya. Siapa yang belum? Anis maju. Bismillah. Bismillah. Nggak apa-apa. Coba Anis. Ya, coba Anis. Surat Al-Baqarah ayat 30. Ayat 30. Oh, itu jangan ngerang ya. Saya matiin itu. Oh, main apa? Kok nggak ngajak saya? Ayo coba Al-Baqarah ayat 30. Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Coba ayo pakai mikrofon coba. Bismillah. Iya dong, biar kedengeran. Ayo coba bismillah. Coba perhatikan ya, ini lagi ada bacaan Al-Qur'an.
Masya Allah. Mana ini? Ya, kok uangnya nggak ada? Sebentar, ini uangnya di mana? Oh, ini ada. Oke, masih banyak ini ya. Ya Allah. Saya boleh pinjam mikrofonnya ya, izin ya. Ya, yang cowok itu jangan ngereng terus ya. Di sini lagi ngaji nih, ya Allah. Ayo, saya tanyain antum semua nanti. Ya, harus bisa jawab. Siap-siap. Siap-siap. Coba diperhatikan ya. Ya, diperhatikan. Sekali lagi, saya bukan ayam di sini ya. Ya, saya bukan ayam di sini. Saya manusia di sini ya. Jadi tolong diperhatikan. Baik, teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kepada manusia itu adalah bagaimana Allah itu menginginkan agar di muka bumi ini itu ada khalifah, ada pemimpin. Kalau kita melihat alam semesta ini, pemimpin daripada alam semesta ini atau pemimpin dari segala planet ini itu adalah matahari. Ya. Pemimpin dari segala planet itu adalah matahari. Maka juga harus ada pemimpin yang bisa memberikan kebaikan bagi muka bumi ini. Dan itu adalah manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia memang untuk kebahagiaan manusia. Kenapa? Kalau misalkan kita tidak hidup, kita nggak tahu bagaimana indahnya senyuman. Kalau kita tidak hidup, kita tidak mengetahui bagaimana indahnya kebebasan. Tanpa kehidupan kita nggak akan tahu bagaimana indahnya atau segarnya minum air putih. Tanpa kehidupan kita bisa nggak tahu bagaimana nikmatnya makan batagor misalkan. Jadi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu adalah untuk kebahagiaan diri manusia tadi dan sebagai khalifah di muka bumi ini. Seperti itu ya kurang lebih. Baik, tadi pertanyaan kedua apa? Pertanyaan kedua apa tadi? Tadi siapa yang nanya? Siapa tadi yang nanya? Oke, pertanyaan apa tadi? Cara apa tadi, Afwan? Menentukan arah kiblat yang baik dan benar. Oke, pertama gini ya, bahwa sebetulnya ada lembaganya. Ya, di Kementerian Agama itu, Kementerian Agama itu punya satu lembaga khusus untuk menentukan arah kiblat. Biasanya masjid yang baru dibangun itu nanti akan kerjasama dengan pihak Kementerian Agama untuk mengatur arah kiblat yang benar. Itu satu. Tapi kalau misalkan kita sekarang susah sekali ya, maka sebenarnya kan ada aplikasi tuh. Ya tinggal buka download aplikasi. Sebenarnya tinggal download aplikasi saja itu sudah cukup. Ya, download aplikasi kiblat, nanti otomatis kita akan diarahkan dengan kiblat yang benar. Loh Ustadz, gimana kalau misalkan kita itu nggak punya aplikasi, ya? Terus kita itu susah banget untuk menentukan arah kiblat yang benar. Nggak ada arah sama sekali. Kita berada di satu hutan, kita nggak tahu arahnya mau kemana, kiblatnya di mana, barat, timur, utara, selatan kita nggak tahu. Nah gimana? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Kalau kamu dimanapun kalian berada, maka disitulah kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Kalau kita nggak tahu arah sama sekali kita nggak tahu arah, maka kita menghadap manapun, selama niat kita untuk melaksanakan sholat, insya Allah sholat kita sah seperti itu. Kalau kita nggak tahu sama sekali, tapi kalau kita udah tahu ya, alhamdulillah seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi? Kenapa? Apa hukum main Mobile Legends gitu? Atau hukum main game pada saat pelajaran gitu ya? Apa? Mau tanya? Apa? Kenapa? Hukum rokok. Baik. Hukum rokok ya. Hukum rokok atau hukum rokoknya? Hukum rokok atau hukum rokoknya? Kalau rokok itu benda ya. Kalau rokok itu benda. Ya, kalau rokok itu benda. Nah, yang bisa dihukum itu adalah hukum merokoknya. Merokoknya. Perhatikan teman-teman ya. Ini bagian cowok-cowok ini perhatikan. Ya. Saya secara tegas akan mengatakan bahwasanya hukum merokok itu haram. Secara tegas saya akan mengatakan bahwa hukum merokok itu haram. Kenapa? Ya.
Sekarang kita udah nggak perlu kita bicara masalah fikih deh. Kita bicara tentang kesehatan saja, itu sudah jelas bahwa merokok itu secara zat itu berbahaya bagi. Ayo coba yang di belakang coba maju ke depan. Ayo coba diperhatikan sini ya, diperhatikan sini ya. Coba aja, Pak. Ya, soknya ke depan ya, ke depan. Ya. Ya. Kita udah tahu bahwa status rokok itu sehat atau enggak? Kita nggak perlu pakai logika nyari pembelaan. Kita udah tahu kalau misalkan rokok itu tidak sehat. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memerintahkan atau membolehkan hambanya untuk mencelakakan dirinya sendiri. Itu nggak boleh. Mencelakakan dirinya sendiri itu sudah tidak boleh, apalagi ya dengan merokok itu, ya. Itu pasti akan mengganggu orang lain. Ya. Saya pribadi merasa terganggu sekali kalau toh misalkan ada orang yang merokok itu lagi naik motor atau lagi naik mobil. Dia buang putungnya itu sembarangan. Biasanya kita kalau di motor itu nanti ya tadi asapnya itu akan kena ke tangan kita, akan kena ke mata kita. Itu bisa bahaya banget. Ya, apalagi dengan yang baru itu tadi ada vape itu kan, ada vape itu pun juga sama. Jadi ala kulli hal, ya berkenaan apa itu rokok lah, mau itu vape lah, mau itu apapun lah, kalau itu sudah secara medis dipastikan bahwa itu berbahaya bagi diri manusia, maka hukumnya itu pasti haram. Nggak ada tawar-menawar lagi seperti itu. Wallahu ta'ala. Ada pertanyaan lagi? Oh, saya kira nanya. Udah, nggak ada nanya lagi? Ya Allah, kalau nggak ada saya yang nanya ini. Sebentar, ini sisa berapa ya? Ya Allah, masih banyak banget. Kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mai 10 lagi. Oke. Nanti dulu lah ya. Nanti dulu. Baik. Saya mau kasih 2. Tapi yang bisa menjelaskan tentang hadis Rasulullah tadi bersama Jibril. Yang bisa menceritakan ulang. Intinya, misalkan contohnya kayak gini, contoh gini. Atau saya kasih 3 deh. 30.000. 30.000. Ya. 30.000 boleh 2 orang. Saya sama temennya. 30.000 boleh 2 orang. Menceritakan maju ke depan, menceritakan bagaimana kisah Rasulullah SAW bersama Jibril tadi. Saya ilustrasikan kayak gini deh. Saya buat kayak gini. Misalkan contoh ya. Misalkan nih, saya kasih contoh. Misalkan ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Ya, ada seorang datang kepada Rasulullah SAW, pakaiannya putih, bersih, dan mendekati Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah tentang 3 hal. Yang pertama nanya tentang iman, yang kedua menanya tentang Islam, dan yang ketiga menanya tentang ihsan. Setelah Rasulullah SAW menjawab, iman itu adalah, iman ada 6, Islam itu ada 5, lalu ihsan itu disebutkan apa, ya, atau menyebutkan ihsan saja, lalu beliau bertanya kepada Rasulullah tentang apa? Tentang tanda-tanda hari kiamat. Setelah Rasulullah menyebutkan tanda-tanda hari kiamat, lalu orang ini pergi dan para sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang itu? Maka Rasulullah menjawab bahwa dirinya adalah Jibril alaihissalam. Siapa yang siap buat maju? Asia sama siapa? Sebentar, saya mau minta yang lain dulu nih. Kalau nggak ada baru Asia sama Mona. Coba yang lain, 2 orang, coba ajak temennya. Jangan, nggak boleh sendirian. Kamu nama siapa? Berdua ya? Nggak apa-apa berdua. Coba, nggak ada yang nggak mungkin. Ada yang mau coba? Mau coba? Oh, saya paksa ini ya. Ayo coba. Oke, kayak gini deh ya, biar sekalian lah ya, biar sekalian laki-laki 1, laki-laki 2. Laki-laki 2, perempuan 2. Mau laki-laki dulu atau perempuan dulu? Laki-laki dulu. Atau mau perempuan dulu? Baik, Asia mau coba? Sama?
Ayo. Bismillah. Iya, berdua aja nggak apa-apa. Mau coba sendirian? Kamu mau sama bareng sama temennya? Barangkali mau bagi-bagi rezeki. Bagi-bagi rezeki aja ya, ajak sama temennya. Mau sama Mona atau mau sama teman-teman yang lainnya? Terserah. Bismillah. Ayo maju. Gak mau coba? Ayo maju. Ayo maju. Jangan sendirian. Ayo Bismillah ala barokatillah. Udah saya pendengar aja di sini. Hah? Maju di sini dah. Ayo siapa dulu? Ayo silakan. Bismillah. Ayo mulai. Lanjut. Mana Rama ya? Kamu umur berapa? Berapa? 12. Insya Allah. Ayo. 1, 2, 3. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo coba. Ceritakan tentang Oke. Oh, glowing ya, Masya Allah. lanjut. Bagus. Setelah itu dia menghampiri Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang iman, apa yang Islam, dan apa yang Islam. Masya Allah, lanjut. Setelah Rasulullah menjawab tentang apa yang iman, Islam, dan Islam, terus dia bertanya tentang apa tanda-tanda kiamat. Oke, terus. Ayo Asia, lengkapi. Menjawab, apakah itu Islam? Pertama, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Oke, terus. Oke. Kemudian Rasulullah menjawab tentang Islam. Islam itu adalah kau berdoa kepada Allah. Setelah sholat kau melihatnya, maka bingkau jadinya Allah melihatnya. Kemudian Jibril bertanya kembali kepada Muhammad, apa yang dari kiamat? Dia menjawab, orang yang saya sebagai Oke. Udah? Atau gimana? Terakhirnya gimana? kemudian Oke. Saat ada orang miskin ya yang dia itu ketika sudah sukses, dia berlomba-lomba untuk menjadi sukses dan tidak peduli terhadap agamanya. Ya, tidak peduli terhadap agamanya. Mumtaz. Terus setelah itu orang itu pulang. Sahabat bertanya, betul? Insya Allah. 3. Silakan diambil ya. Masya Allah. Ayo siapa yang laki-laki? Sama siapa? Ayo Bismillah. Siapa ini? Nama siapa? Antum siapa? Siapa? Dias? Ilyas. Oke, Bismillah. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
Masya Allah. Terus? Oke. Iman. Terus? Masya Allah. Terus? Oke. Oke, Masya Allah. Udah, Ilyas gimana? Coba sebutkan aja rukun iman sama rukun Islam. Nggak apa-apa, terus sebutkan aja. Rukun iman ada 6. Satu, iman kepada? Nggak apa-apa, kenceng aja. Satu, iman kepada? Terus, kedua? Terus? Kitab dulu, terus? Keempat, oke, 5? Hari akhir, oke, 6? Qadar dan qadar, oke, rukun Islam yang pertama. Islam, syahadat. Zakat. Masya Allah. Oke, betul ya. 3 juta. 3 juta, oke, dibagi 2. Gitu ya, Masya Allah. Oke, baik teman-teman. Begitu ya. Jadi gini, teman-teman di sini itu bukan sekedar dilatih untuk paham agama saja, ya. Tapi teman-teman itu juga dilatih untuk keberaniannya, ya. Jadi jangan sampai teman-teman penakut, ya. Jangan sampai di situ. Oke. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagian yang kedua, teman-teman. Tadi kita sudah banyak bicara tentang akidah, ya. Sekarang kita bicara soal akhlak. Apa yang disebut sebagai akhlak? Perilaku, ya. Akhlak itu berkenaan dengan perilaku yang baik. Nah, perilaku yang baik, teman-teman, itu bukan sekedar perilaku kita kepada orang lain, tapi juga perilaku kita terhadap diri kita pribadi pun juga disebut sebagai akhlak. Contoh, kita pakai pakaian yang bagus, gitu ya. Ya, lalu kita itu menjaga diri kita itu supaya tidak sombong. Itu pun juga disebut sebagai akhlak. Nah, maka siapakah sosok yang bisa kita tiru akhlaknya secara baik? Itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki akhlak yang sangat mulia, teman-teman. Salah satu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini adalah pribadi yang siddiq. Apa arti siddiq? Jujur. Apa bedanya antara siddiq sama amanah? Berarti siddiq itu nggak terpercaya, gitu. Apa beda siddiq sama amanah? Ayo, bedanya antara siddiq sama amanah? Hah? Siddiq apa? Ya, apa bedanya siddiq sama apa bedanya? Apa ya bedanya siddiq sama amanah? Amanah jujur. Iya. Oke. Misalkan gini. Ya, misalkan saya kasih contoh. Saya kasih contoh deh, ya. Ya, saya kasih contoh misalkan. Saya misalkan gini. Ada kawan saya, dia itu misalkan contoh ya, dia sedang di dalam ujian. Waktu ujian, dia itu nggak nyontek sama sekali. Ya, nggak nyontek sama sekali. Nah, teman saya ini disebut sebagai siddiq atau amanah? Ayo, siddiq atau amanah? Siddiq, ya. Tapi kalau misalkan saya itu nitip sama Rama misalkan, ya, nitip HP ini, tolong Rama taruh HP ini di rumah.
Lalu Rama itu naruh HP saya itu di rumah, itu disebut sebagai sidik atau amanah? Amanah. Jadi yang membedakan antara sidik sama amanah, bahwa sidik itu adalah ya sifat kebaikan di dalam hati dirinya. Jadi berkenaan dengan dirinya pribadi itu yang disebut sebagai sidik. Kejujuran dalam dirinya. Tapi kalau amanah itu adalah tentang mengantarkan sesuatu secara benar. Jadi dia itu tidak menyelewengkan amanah tadi atau tidak menyelewengkan ke kepercayaan orang lain di sana. Baik, coba yang laki-laki madep ke sini semua ya. Yang laki-laki madep ke sini semua coba ya. Jangan ada yang bersender. Ya jangan ada yang bersender coba. Ayo laki-laki madep sini semua. Ya, madep sini semua ya, madep sini semua. Ya, jangan ada yang bersender. Ya, jangan ada yang bersender. Yang perempuan aja dari tadi nggak bersender. Masa yang laki-laki lebih lemah coba? Memalukan. Ya, memalukan lah kalau misalkan laki-laki itu justru lebih lemah. Baik. Kawan-kawan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhlak. Kita memiliki satu perangai atau satu sosok yang bisa kita ikuti ya. Satu sosok yang bisa kita ikuti untuk menjadi pribadi yang terbaik. Siapa itu? Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa sifat. Ada berapa sifat Rasulullah? Apa aja? 1, 2, 3, yang 4. Oke. Apa arti tabligh? Yang menyampaikan. Jadi beliau itu bukan sekedar dapat ilmu untuk dirinya pribadi, tidak. Tapi dia mendapatkan ilmu untuk disampaikan kepada orang lain. Jadi teman-teman, kalau toh misalkan teman-teman dapat sesuatu, itu jangan diambil sendiri. Harus kalau bisa dibagi-bagi. Jadi kalau dapat uang tadi itu jangan diambil sendiri ya, dibagi-bagi gitu. Mau atau enggak? Sudah? Sudah selesai ya? Berani janji? Udah selesai? Nggak berani janji. Baik. Oke. Ya. Sekali lagi teman-teman ya, bahwa ada beberapa sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat unik, yang susah sekali kita dapati sifat itu kecuali hanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, beliau itu adalah siddiq. Beliau adalah orang yang jujur. Artinya orang yang sangat peduli terhadap omongannya. Dia tidak pernah berdusta. Dia tidak pernah mengutarakan kata-kata yang tidak baik. Selalu kata-kata yang terbaik diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua itu adalah amanah. Apa arti sebuah amanah? Arti sebuah amanah artinya Rasulullah itu selalu menyampaikan secara benar. Jadi kalau beliau itu diberi sebuah amanah, beliau akan menunaikannya dengan baik. Dan yang ketiga itu adalah tabligh. Apa arti tabligh? Tabligh itu artinya menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu pasti benar dan pasti jujur dan pasti terpercaya. Dan yang keempat itu adalah fatona. Apa arti fatona? Cerdas. Kecerdasan Rasulullah SAW itu begitu tinggi. Saya ingin memberikan satu contoh bagaimana kecerdasan Rasulullah SAW, dan kita pun juga harus memiliki kecerdasan tadi. Nah, coba diperhatikan. Ada teman-teman yang tahu perang Badar. Perang Badar itu terjadi tahun keberapa? Perang Badar itu terjadi di tahun berapa Hijriah? Berapa Hijriah? Rasulullah hijrah ya? Nih, oke. Sekarang saya mau nanya terlebih dahulu. Rasulullah dakwah di Mekah itu berapa tahun? 6 bulan. Cepet banget. Oke, sekarang Rasulullah diutus sebagai nabi di umur berapa? 40 tahun. Rasulullah dakwah di Mekah berapa tahun? Yang bisa jawab dapat hadiah. 9 Hijriah, salah. Sisa berapa ini? Wah, sisa 4. Ayo, berapa jumlah atau berapa tahun
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah. Yang belum jawab coba. Ayo. Maju ke depan. Maju ke depan. Benar. Oh, banyak banget ya. Hah? Apanya? Habis nggak ada yang jawab lagi gitu kan ya? Mau siapa lagi nggak ada yang jawab lagi coba? Atau mau jawab? Oke, sekarang mau jawab ya. Dakwah di Madinah ada berapa tahun? Di Madinah berapa tahun Rasulullah dakwah? Rasulullah dakwah di Mekah 13 tahun. Rasulullah di Madinah berapa tahun coba? Siapa tadi jawab? Maju. Masya Allah. Ya. Sisa 2 ya. Ya, sisa 2. Sisa 2. Oke, betul ya. Bahwa Rasulullah SAW itu dakwah di Mekah itu 13 tahun. Dan Rasulullah dakwah di Madinah itu 10 tahun. 10 tahun. Jadi jumlah Rasulullah SAW atau berapa tahun Rasulullah itu menjadi nabi? Nah, ini nggak ada hadiahnya. Berapa? 23 ya. 23 tahun. Jadi Rasulullah itu dakwah di Mekah itu selama 13 tahun. Dakwah di Madinah selama 10 tahun. Rasulullah diutus menjadi nabi umur 40 tahun. 13 tambah 10 berapa? 23. Berarti umur Rasulullah itu 63 tahun. Dakwah Rasulullah 23 tahun tapi sudah menerjang sampai ke wilayah Romawi, menerjang ke wilayah Persia, sehingga banyak sekali orang yang bisa masuk Islam. Ya. Sebentar, Bang Jess, ini sampai jam berapa? Setengah 12 ya? Setengah 12, oke. Masih lama lah ya. 25 menit lagi. Ya, 25 menit lagi. Oke. Di tahun kedua Hijriah, jadi saat 2 tahun setelah Rasulullah hijrah, terjadi yang namanya Perang Badar. Perang Badar. Ada yang bisa menceritakan Perang Badar sama saya atau enggak? Saya kasih 50.000. Khusus saya kasih uang 50.000 kalau bisa menceritakan Perang Badar. Bukan perang sadar, Perang Badar. Perang Badar coba. Yang bisa menceritakan Perang Badar. Lengkap. Secara umum aja, secara umum. Ya, nggak usah setiap detailnya, nggak perlu. Secara umum aja. Ayo, Perang Badar. 50.000. 50.000 coba. Perang Badar, saya tuh sampai 5. 1, 2, 3, 4. Skip? Skip ya. Oke, 5, selesai. Selesai. Perang Badar itu terjadi di tahun kedua Hijriah. Saat itu Rasulullah SAW, ya, kita perhatikan bagaimana kecerdasan Rasulullah SAW berdakwah. Rasulullah saat itu ada kafilah dagang Abu Sufyan. Ya. Abu Sufyan itu orang Mekah. Dia itu orang Mekah. Dia berdagang, ya, melewati jalur kekuasaan Rasulullah SAW. Jadi kalau toh misalkan kita teman-teman ya, ada wilayah Indonesia, terus tiba-tiba ada orang dari luar negeri masuk tanpa izin, itu kan pasti akan diusir. Nah, ini Abu Sufyan datang kepada Rasulullah SAW, ya, melewati jalur perdagangan Rasulullah. Rasulullah mengejar dia. Saat mereka dikejar, ya, saat Rasulullah mengejar Abu Sufyan, ternyata Abu Sufyan itu kabur dan lapor kepada orang-orang Mekah bahwa Muhammad menyerang kami. Rasulullah SAW membawa sekitar 300 pasukan, sedangkan pasukan Mekah itu ada sekitar 1.000 orang. Rasulullah SAW kebingungan, bagaimana cara menghadapi pasukan yang 1.000 ini, sedangkan pasukan Rasulullah itu hanya 300 saja. Coba, gimana coba ngelawan? 300 orang ngelawan 1.000. Ibaratnya satu orang harus bisa mengalahkan sekitar 3 orang.
Bocor durit, dibegal nanti ya. Ya, gimana caranya 300 orang melawan 1.000 orang? Maka Rasulullah SAW membuat sebuah strategi. Apa strategi Rasulullah SAW? Strategi perang Rasulullah SAW itu bukan berperang seperti hit and run. Perang hit and run itu maksudnya itu adalah perang seperti orang tawuran gitu. Ya. Jadi cuma maju gitu aja, asal gebuk, asal pukul, enggak. Rasulullah SAW membuat namanya barisan. Jadi gini, anggaplah deh, coba teman-teman deh, coba bisa nggak? Ada yang laki-laki 5 orang coba maju ke depan, coba. 5 orang maju ke depan. Ya coba maju. Ya maju ke depan. 5 orang aja. Enggak, maju aja. Enggak, maju aja. Nggak dapat hadiah, udah jangan dipikirin hadiah. Ini dapat pahala insya Allah. 5 orang, coba. Madep saya, coba, madep saya. Madep saya, coba, madep saya. 5 orang, 2 lagi. 2 orang lagi. Ayo, 2 orang lagi, ayo. Ayo, Ilyas, maju. 2 orang lagi, ayo, sabar. Cuma maju aja. Maju saja, ya. Ayo. Satu lagi. Ayo cuma maju aja, nggak berani. Cuma maju aja udah. Ikutin saya, nggak saya tanya-tanyain, enggak. Ayo, bismillah. Ayolah, kalian tuh laki-laki gitu ya. Ayo, udah berat, maju aja. Ayo, jangan cuma beraninya berantem aja. Ayo, udah, oke cukup. Coba sekarang, madep saya, coba. Madep saya lurus gini, coba. Di depan, coba. Enggak di depan. Paling depan. Oke, yang antum di belakang. Coba. Perhatikan ya. Pasukan Rasulullah ya, tidak di model berbaris seperti ini. Artinya nggak hanya sekedar lurus seperti ini, enggak. Ya, bandingkan dengan kalau misalkan antum berapa barisnya secara kayak gini, coba. Berlima lurus, baris kayak gini. Nah, antum di sini. Nah, coba. Saya sebagai musuhnya akan melihat pasukan yang berbaris ini lebih banyak daripada kalau cuma lurus gini aja, ya enggak? Ya gitu kan? Nah, makanya Rasulullah SAW menyuruh pasukannya itu berbaris seperti ini. Biar kenapa? Meskipun orang 1.000 melihat pasukan Rasulullah berbaris kayak gini, kelihatannya banyak banget, gitu. Makanya kenapa Rasulullah ingin menghancurkan mentalnya para musuh-musuh Islam dengan cara apa? Berbarisnya lurus seperti ini. Jadi orang melihatnya, waduh, pasukan Islam banyak banget. Padahal jumlahnya cuma 1.000. Padahal jumlahnya cuma 300 saja. Tapi karena disuruh baris seperti ini, maka kelihatan banyak. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Ya. Nah, jadi teman-teman ya, bagaimana Rasulullah SAW atau kecerdasan Rasulullah SAW adalah mengatur strategi secara benar. Ya. Wah, itu kok ada yang smackdown. Ayo. Ya. Oke. Jadi kecerdasan Rasulullah SAW adalah mengatur strategi secara benar. Meskipun lawan Rasulullah hanya 1.000, tapi Rasulullah SAW tidak gentar di sini. Baik, coba teman-teman perhatikan ya. Ya, teman-teman perhatikan. Ayo, coba jangan bersender, coba. Ya, jangan bersender. Saya duduk pun juga nggak bersender ini ya. Saya mencoba menyesuaikan antum. Baik. Gimana? Pulang. Jadi masih setengah 12 kan? Kita selesai jam setengah 12 kan? Apanya? Jam 11. Enggak, saya mau nanya sama Bang Jess yang jujur aja lah. Kalau di sini antum pasti pengennya cepat pulang ya. Bang Jess, kita selesai jam berapa? Jam 11 setengah 12. Setengah 12. Oke. Sekarang masih 15 menit lagi ya. Atau kita percepat lah ya sampai 25. Sampai di 5. Enggak, 5 aja ya. Oke. Sisa waktu 10 menit kita gunakan untuk tanya jawab. Ya, kita gunakan untuk tanya jawab. Saya mau menghabiskan uangnya terlebih dahulu. Sisa 20.000. Satu buat laki-laki, satu buat perempuan. Oke.
Siap ya. Saya mau nanya. Hah? Mau yang gampang? Enggak lah. Pertanyaan itu harus susah. Pertanyaan itu nggak boleh gampang. Oke. Sekarang saya minta bagi laki-laki atau perempuan, tapi bagi yang belum jawab, belum dapat. Apa yang disebut sebagai tauhid rububiyah? Apa itu tauhid rububiyah? Rububiyah yang tadi saya sebutkan, paling pertama saya sebutkan 1 jam yang lalu. Apa yang disebut sebagai tauhid rububiyah? Coba yang belum jawab. Ya, nggak apa-apa, ayo, bismillah. Ya, coba pakai mikrofon, mengesahkan Allah. Apa? Coba pakai mikrofon, coba mengesahkan Allah dari sisi salah. Bukan. Keliru. Rububiyah ya, bukan uluhiyah. Rububiyah. Salah ya. Dari sisi perbuatan, Masya Allah, betul. Oh, kok mati ya? Betul. Tauhid rububiyah. Udah jawab belum kan? Belum kan? Oh, nggak apa-apa. Bismillah, ala barokatillah. Oke, satu lagi saya buat yang laki-laki ya. Ya, buat yang laki-laki. Kalau tauhid tadi sudah. Oke, pertanyaan gampang. Ya, pertanyaan gampang sekali. Tolong yang belum jawab harus jawab. Gampang sekali. Jangan. Yang udah selesai. Apa yang disebut sebagai akidah? Salah. Oke. Oke, benar. Bukan perilaku ya. Perilaku itu akhlak. Oke, alhamdulillah habis. Mau dia lagi? Mau dia lagi? Harusnya kalau saya nggak suka ngasih yang itu. Sebentar. Yang biru. Tapi pertanyaannya harus lebih susah. Bentar. Oke, ini saya taruh sini. Ini boleh 2 orang. Enggak lah, kalau apa enggak. Ini boleh 2 orang. Ya. Coba ya, boleh 2 orang ya. Rangkum semua apa yang saya jelaskan hari ini. Rangkum semua apa yang saya jelaskan secara umum saja. Secara umum aja. Misalkan contoh saya menyebutkan tentang ini, menyebutkan tentang ini gitu. Dijelaskan berdua. Hah? Enggak usah. Cuma yang saya sebutkan saja. Cuma yang saya ceritakan saja, yang saya jelaskan saja. Cuma yang saya ceritakan saja. Jadi, saya membahas tentang apa saja, itu diceritakan. Secara umum aja, saya nggak mau detail-detail, udah. 2 orang. Ayo. Hah? Sebutin gimana maksudnya? Apanya? Ya secara umum misalkan nih saya kasih contoh misalkan ya. Akidah adalah sebuah keyakinan, akhlak itu adalah perilaku. Akidah ada di dalamnya pembahasan tentang tauhid. Tauhid dibagi menjadi 3, tauhid rububiyah, uluhiyah sama asma wa sifat. Nah, kayak gitu. Terus habis itu ada rukun iman, ada rukun Islam. Ya, ada rukun iman sama rukun Islam. Jadi poin-poin aja. Jadi poin-poin apa saja yang saya sebutkan itu dirangkum menjadi satu, singkat saja nggak ada masalah.
Ayo bismillah, jangan takut. Udah ya perempuan nggak mau ya. Iya. Ayo bismillah. Bismillah, ini lumayan gede nih. Lumayan gede. Ayo bismillah. Nama siapa? Lagi. Oke, coba bismillah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bismillah. Ayo 5 menit ya. Kita coba 5 menit. Yang nggak nyampe 5 menit nggak apa-apa. Oke, terus. Oke. Oke, terus. Oke, mumtaz, betul. Lanjut, apa lagi? Rukun iman sama rukun Islam. Oke. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, oke. Iman kepada hari kiamat. Terus. Iman kepada bulan-bulan. Betul, terus. Ada sholat, zakat, puasa. Ya, benar. Aja, oke, terus. Tadi ada hadis tentang pertemuan Rasulullah dengan Jibril. Bahasnya apa aja? Iman, Islam, terus apa lagi? Ihsan, apa lagi? Tanda-tanda hari kiamat. Oke. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Dibagi 2 ya. Saya minta tolong dibagi 2. Oke. Dibagi 2. Baik, teman-teman, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena waktunya singkat ya, waktunya udah sudah selesai gitu ya. Makanannya juga datang. Makanan udah datang. Baik. Saya ingin sedikit menyimpulkan teman-teman ya. Saya ingin memberikan nasihat kepada teman-teman. Tolong diperhatikan. Ya, ayo coba yang di belakang coba. Ayo yang di belakang ayo coba maju ayo. Bismillah. Ayo coba. Siapa itu? Ayo maju. Coba ya sini. Mohon antum bisa mendengarkan saya untuk yang terakhir kalinya. Ya. Sahabat-sahabatku, ya, adik-adikku, perhatikan bahwa ya perhatikan ya. Baik, adik-adikku, ya. Semua di dunia ini murah. Gak ada yang mahal di dunia ini. Kalau toh harta itu mahal, harusnya orang yang memiliki kekayaan itu lebih bahagia daripada kita. Tapi alhamdulillah kita sekarang bisa tertawa. Pada saat ini kita bisa tersenyum. Saat ini kita bisa melihat kawan-kawan yang ganteng-ganteng, kawan-kawan yang cantik-cantik. Ya. Kita bisa melihat bagaimana keindahan keimanan itu bisa mempersatukan kita. Tanda bahwa kebahagiaan bukan dinilai dari harta. Kebahagiaan bukan nominal yang antum dapatkan tadi. Tapi berkenaan dengan ilmu yang bisa antum dapatkan. Saya minta tolong kepada adik-adik semua, tolong ingat nasihat-nasihat saya tadi. Ya, tolong amalkan nasihat-nasihat saya. Saya hanya sekedar pengantar saja. Tapi semoga insya Allah dengan ilmu yang antum dapatkan itu bisa antum bisa mendapatkan bekal, sehingga suatu saat antum akan menjadi pribadi yang makin sukses dan makin lebih baik lagi, karena Allah cintai antum. Insya Allah. Ya. Dan untuk terakhir kali saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata saya yang salah atau perilaku saya yang kurang menyenangkan, saya mohon maaf sekali ya, mohon dimaafkan. Apanya? Ya, insya Allah. Saya juga maafkan antum lah. Saya juga maafkan antum lah, insya Allah ya. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang terakhir, tapi ya insya Allah kita selalu berada di dalam keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nggak bisa bertemu di sini, mudah-mudahan kita akan bertemu di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan berdoa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allah ya. Baik, terima kasih. Tutup dengan takbir. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.